Shalom jemaat terkasih, di pagi yang indah ini mari kita menyadari betapa kasih Tuhan sangat nyata dan bercurah dalam kehidupan kamu. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari kita pujian-pujian ini katakan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi tak seperti yang aku ingini, ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapat
jadi alat kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya, jamah setiap kami, urapi setiap kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, di setiap musim hidup kami. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan dapat menjadi rema, dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kasih yang sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kasih-Nya sungguh-sungguh luar biasa. Dia mengasihi kita dengan sepenuh hatinya. Kalau kita belajar pada pagi hari ini, temanya adalah kasih yang sempurna. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 Bapak Saudara, firman Tuhan berbicara seperti ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara ialah kasih. Nah Bapak Saudara, bagaimana cara kita bisa menikmati kasih yang sempurna itu? Bagaimana cara kita bisa mendapat kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Sering kita membaca ayat ini, bahkan banyak pendeta yang mengulas tentang ayat ini. Bagaimana kasih Tuhan yang sempurna. Saya percaya, sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita tidak menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan kasih-Nya yang sempurna itu kepada kita. Kalau kita berbicara bagaimana kita bisa mendapatkan kasih itu, terkadang kita menuntut Tuhan untuk bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Terkadang kita memaksakan Tuhan untuk menolong setiap pergumulan hidup kita sesuai dengan apa yang sudah kita atur. Tetapi kalau kita berani berkata seperti ayat tadi, dikatakan bahwa yang pertama adalah yaitu iman. Kalau kita berani beriman kepada Tuhan, maka semua yang diberikan Tuhan, maka kasih-Nya yang sempurna itu akan terus diberikan kepada kita. Maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita meninggalkan Dia. Kalau kita belajar di dalam 1 Ibrani 11 ayat yang pertama, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana kita bisa menikmati kasih-Nya kalau kita tidak beriman? Dikatakan kita harus berani beriman. Beriman adalah bukti dari segala sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Saudara, ketika kita mengalami sesuatu hal yang buruk, kita sedang mengalami pergumulan hidup ini, beranilah beriman bahwa pertolongan Tuhan itu sudah kita terima, pertolongan Tuhan itu sudah nyata dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat kasih yang sempurna itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi pergumulan, terkadang hanya negatif saja pandangan kita kepada Tuhan, berarti Tuhan tidak pernah ada, Tuhan tidak mau menolong. Kapan pertolongan Tuhan ini ada? Itu yang menutup kita melihat kasih yang sempurna yang daripada Tuhan itu Bapak Saudara. Tetapi kalau kita berani mengambil keputusan, kita berani beriman kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada, pertolongan Tuhan itu udah saya terima. Sekalipun kita belum melihat mujizat itu terjadi, sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan itu sungguh nyata. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan, kalau engkau masih ada sampai hari ini, kau masih bisa hidup, kau masih bisa makan, kau masih bisa menghadapi masalahmu dengan tegak.
Itu semuanya adalah pemeliharaan Tuhan. Itu adalah semua kasih yang diberikan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, Bapak Saudara. Kalau kita mengandalkan diri kita, mungkin kita tidak mampu, kita tidak kuat. Untuk kita terus melihat kasih sempurna daripada Tuhan, kita harus berani mengambil iman itu, Bapak Saudara. Dikatakan iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar. Di dalam iman ada pengharapan yang kepada Tuhan. Jadi ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, di situ pengharapan sedang bekerja, Bapak Saudara. Terkadang kita bertanya kapan pengharapan itu ada. Kita percaya bahwa ada pengharapan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita berani beriman kepada Tuhan sungguh-sungguh. Terkadang kita bertanya kapan akan terjadi berkat itu. Kapan jawaban Tuhan itu ada. Nah Bapak Saudara, lagu-lagu banyak berkata, kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Kalau tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Apakah tidak ada kepastian? Pasti ada kepastian Bapak Saudara. Tetapi adalah waktunya Tuhan itu yang tahu adalah Tuhan. Kapan pas buat kita, kapan waktunya yang tepat buat kita untuk menolong kita setiap pergumulan kita, untuk menjawab dari apa yang menjadi pergumulan kita. Sehingga kasih itu sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Saudara, pertanyaan buat kita semuanya, mau enggak kita beriman, mau enggak kita berpengharapan kepada Tuhan? Terus jalan hidup ini, terus hadapi tantangan hari ini. Mungkin kita sedang menghadapi hal-hal yang tidak mungkin terjadi, mungkin susah untuk kita selesaikan. Tetapi ingatlah, masih ada Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya terus ada dalam kehidupan kita. Pertanyaan adalah mau atau tidak kita terus beriman dan pengharapan kepada Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kita, biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan buat kita. Menguatkan setiap kita yang saat ini menyaksikan. Juga menjadi rema dalam kehidupan kita. Menjadi jawaban daripada setiap pergumulan kita. Ingat Bapak Saudara, kasih sempurna Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.